Di video kali ini kita bakal lihat 3 sistem sales yang bisa kalian otomasiin pakai N8N. Jadi dari ratusan video N8N yang ada di luar sana, aku udah pilihin 3 yang terbaik untuk kalian. Jadi pertama kita ada outbound caller, habis itu kedua kita juga ada otomatisasi follow ups, dan terakhir ada inbox management system untuk klasifikasi kalian punya email. Semua resource ini bakal aku kasih di kolom deskripsi, jadi kalau kalian mau lihat video lengkapnya dalam bahasa Inggris, kalian bisa langsung klik aja di sana. Di sini aku bakal tunjukin secara esensial apa aja isi dari videonya, terutama automationnya itu gimana cara kerjanya. Oke, jadi langsung saja kita ke yang pertama, yaitu sales outbound caller. Jadi maksudnya gimana? Setiap kali ada form yang masuk, nanti bakal ada telepon dari sisi kalian ke prospeknya untuk ditanya-tanya. Ini sama kayak dapetin informasi dari prospeknya dan kalian masukin ke dalam CRM kalian. Jadi kalian bukan nggak perlu, tapi kalian bisa hematin waktu dari sales agent kalian, nggak perlu manual telepon satu-satu prospek kalian. Nah, jadi di sini ada wireframe, itu jadi kayak mind maps gimana sistem ini flow-nya bakal bekerja. Jadi pertama ada form, ini bebas. Formnya kalian mau Google Form atau kalian mau form di website kalian. Jadi misalnya ada customer yang isiin nama, nomor HP, email, dan seterusnya, itu bakal masuk ke kalian punya automation. Nah, lalu nanti datanya dinormalisasi. Maksud dari normalisasi itu apa? Jadi di sini yang masalahnya itu nomor telepon. Jadi mungkin kalian ada bisnis yang internasional, tapi walaupun bukan internasional, ini juga tetap berlaku. Kadang-kadang orang itu cara input nomor teleponnya beda-beda. Ada yang sengaja secara kebiasaan tambahin +62, ada yang 0, ada juga yang pakai buka kurung, tutup kurung, dan kita mau normalisasi itu ke data yang ke format yang benar gitu. Makanya kita perlu normalisasi data. Habis itu langsung kita telepon prospeknya. Jadi di sini kita bakal pakai yang namanya VAPI. Jadi kalau kalian lihat di judulnya ini, kita bakal pakai VAPI, jadi kayak AI untuk nelpon orang. Jadi kalian cuma perlu kasih nomor teleponnya, habis itu dianya telepon orang. Dan di sini yang bagian menarik. Nah, kenapa kita perlu tunggu habis itu kita call? Jadi kalau misalkan kalian pakai VAPI, itu kita nggak otomatis dikasih notifikasi bahwa teleponnya udah berakhir. Jadi kita harus kayak tanya terus-menerus ke VAPI-nya, apakah telepon ini sudah berakhir, apakah sudah berakhir. Kalau misalkan sudah berakhir, baru kita keluar dari loop ini untuk ke proses selanjutnya. Jadi kalau misalkan berakhir nih, antara itu nggak dijawab atau itunya dijawab. Semua status itu bakal kita simpan di CRM kita. Kalau kalian tertarik sama automation ini, kalian bisa langsung aja ke kolom deskripsi, lalu kalian klik link videonya. Nah, kita langsung lanjut ke yang kedua. Jadi yang kedua ini kita ada email follow ups. Nah, setiap bisnis itu mungkin beda-beda follow up-nya untuk apa, tapi di sini aku bakal kasih contoh kalau konteksnya itu kalian mau otomatis follow up setiap kali ada orang yang contohnya buat akun. Jadi secara garis besar itu tahapnya ada 1 2 3 4. Pertama, ini waktu ada prospek yang buat akun. Jadi ini konteksnya adalah bisnis course online. Jadi biasanya ada orang yang sudah bayar course-nya, habis itu mereka perlu dikirimin otomatis email untuk buat akun. Nah, kalau misalkan mereka masih belum buat akun, walaupun sudah dikasih kirim linknya, itu bakal otomatis follow up pertama. Kalau misalkan mereka masih belum buat akun lagi, jadi kayak mereka mungkin nggak baca emailnya, itu bakal dijadiin human escalation. Maksudnya human escalation itu jadi kayak tim internal kalian di notifikasi, dan itu tahap selanjutnya itu sesuai kalian punya prosedur apa yang perlu dilakuin. Nah, kalau misalkan mereka jawab, jadi maksud jawab itu kayak
mereka buat akunnya, mereka ada respon, itu baru kita pakai AI agent, kasih welcome email gitu. Nah, kalau kalian sadar dari 1, 2, 3, 4 ini, kita cuman pakai AI agent itu di bagian sini. Dan itu sebenarnya hal yang bagus, karena kita mau semakin sedikit AI agent yang dipakai. Bukan cuman karena biaya token, tapi itu juga masalah deterministik dari outputnya. Jadi, bagi kalian yang belum tahu, walaupun AI itu fleksibel, tapi dia perlu terus-menerus monitoring hasil resultnya dan perlu iterasi prompt-nya. Itu yang buat kalau kalian uh, bayar agensi AI itu biasanya partnership container tiap bulan. Karena mereka perlu maintain AI agent-nya, perlu prompting-nya diurusin, diperbaikin, dan seterusnya. Kalau kalian nggak pakai AI agent, biasanya kalian nggak perlu semua itu. Karena sekali buat, langsung jadi, kecuali ada kayak error handling yang perlu ditambah. Jadi, kalian bisa lebih tenang gitu, bisa tidurnya. Hasilnya deterministik bakal selalu sama. Oke, jadi langsung aja sekilas gimana uh, lebih detailnya sedikit. Jadi di sini misalnya ada mahasiswa yang beli course kalian. Habis itu mereka sudah bayar nih. Bebas mau pakai Stripe, mau pakai payment apapun itu. Habis itu kalian kirim welcome email, habis itu kirim internal notifikasi ke tim kalian. Misalnya kalau kalian pakai Discord, kirim suatu notifikasi ke Discord kalian bahwa ada anak baru yang beli course-nya. Lalu dimasukin ke CRM kalian. Contohnya kayak di spreadsheet. Nah, untuk follow up pertama, jadi di welcome email ini sama kayak waktu kalian buat akun sesuatu, itu biasanya kalian dapat welcome email, habis itu kalian disuruh minta klik link untuk verifikasi dan aktivasi kalian punya akun. Kalau misalkan masih belum diaktifasi akun itu, kalian bakal otomatisasinya bakal follow up. Jadi setiap hari dianya bakal cek CRM spreadsheet kalian. Oh, ternyata ada siswa yang statusnya masih belum aktivasi akun mereka. Nah, mereka bakal kirim email, lalu update statusnya. Statusnya sudah di follow up, itu contohnya. Kalau masih belum lagi diaktifasi, padahal sudah kirim follow up pertama, jadi tiap hari bakal dicek terus CRM-nya untuk yang statusnya masih belum dijawab, padahal sudah follow up, itu bakal dikasih notifikasi ke tim internal. Dan CRM-nya di-update lagi, bahwa sudah dinotifikasi ke tim internal, gitu. Nah, ini tahapnya bebas, fleksibel, bisa sesuai kebutuhan kalian. Nggak cuma follow up sekali, bisa juga kalian set follow up-nya pertama, follow up kedua, baru human escalation. Nah, yang keempat ini itu adalah welcome email yang lebih personalisasi. Jadi, kalau misalkan kalian nggak mau kayak robot, cuman kasih tulisannya kerasa kayak template, itu kalian bisa pakai AI agent untuk buat email welcome email itu lebih personalized sesudah mereka aktifasi account-nya. Sekali lagi, kalau kalian mau lihat nonton lengkapnya, kalian bisa langsung ke video ini, bisa kalian ketik atau kalian cek di kolom deskripsi aku kasih linknya di sana. Dan terakhir kita ada inbox manager. Jadi inbox manager ini walaupun nggak kayak secara langsung ke hubung sama sales, tapi ini berguna untuk kalian yang semua inboxnya dalam satu. Jadi contohnya gimana? Biasanya kalau di inbox kalian itu kalian dapat emailnya nggak cuma email dari salesnya aja. Kalian bisa dapat email customer support atau mungkin tentang billing invoice. Semuanya kecampur dalam satu email. Nah, dengan automation ini, itu kalian bisa kasih tag ke email kalian. Jadi misalnya kalau customer support, dikasih tag customer support, itu berdasar pakainya AI classifier. Jadi dari yang aku research dan pengalaman aku
dulu buat inbox manager Gmail, itu fitur built-in Gmail-nya itu nggak menunjang AI classifier. Jadi mereka biasanya pakai suatu keywords yang bakal nge-trigger ini bakal di-tag atau enggak. Nah, yang bagus dari AI classifier ini, jadi keywords-nya itu lebih fleksibel. Jadi walaupun ada sinonim yang kalian nggak kepikir, itu bakal tetap bisa kemasuk dan ke detect itu untuk detect nantinya. Jadi di sini dikasih label. Nah, mungkin kalian bingung sebenarnya ini AI agent untuk apa. Jadi AI agent ini bagaimana proses selanjutnya sesudah dikasih label Gmail. Bisa jadi kalian mau buat draft untuk Gmail kalian, misalnya untuk suatu kategori email yang kalian dapat dari tim internal, atau kalian mau notifikasi ke Telegram, jadi kayak integrasi ke aplikasi eksternal lainnya gitu. Ini bebas sesuai workflow yang kalian mau, dan ini Gmail juga bebas termasuk dari bagian AI agent. Jadi dua bagian ini adalah tahap selanjutnya sudah dikasih label. Sekali lagi, ini videonya bakal aku kasih ke kolom deskripsi, jadi kalian tinggal klik aja apa yang kalian perluin. Sekian, dan ketemu kalian di video selanjutnya.